Kita ke Vietnam yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang impresif ya. Ada produk domestik bruto Vietnam tumbuh 7,09% pada tahun 2024, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya di 2023, 5,05%. Ya, data pemerintah tersebut menyebutkan pertumbuhan ekonomi Vietnam didorong oleh ekspor yang kuat dan arus masuk investasi asing yang besar. Produk domestik bruto Vietnam tumbuh 7,09% pada tahun 2024, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang tercatat 5,05%. Data pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi Vietnam didorong oleh ekspor yang kuat dan arus masuk investasi asing yang besar. Kantor Statistik Umum Vietnam atau General Statistic Office mengatakan dalam sebuah laporan bahwa PDB Vietnam tumbuh 7,55% pada kuartal 4 2024. Vietnam diuntungkan dari pemulihan konsumsi global meskipun sangat terpengaruh oleh topan terkuat di Asia tahun lalu. Dalam laporannya, General Statistic Office menyebutkan ekspor pada tahun 2024 tumbuh 14,3% dari tahun sebelumnya menjadi 405,53 miliar dolar Amerika, dipimpin oleh pengiriman barang elektronik, telepon pintar, garmen, dan hasil pertanian. Sedangkan impor tumbuh 16,7% menjadi 380,76 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2024 menghasilkan surplus perdagangan sebesar 24,77 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan yang kuat pada tahun 2024 juga ditopang oleh pemerintah yang meningkatkan impor batu bara untuk pembangkit listrik guna menghindari terulangnya kekurangan listrik di tahun-tahun sebelumnya. Vietnam telah menetapkan target pertumbuhan PDB resmi sebesar 6,5% hingga 7% untuk tahun ini. Namun Perdana Menteri Pham Minh Chinh bulan lalu mengatakan Vietnam akan menargetkan pertumbuhan sebesar 8%. Berbagai sumber, IDX Channel. 7,09% pertumbuhan ekonomi Vietnam di tahun 2024 ini hampir kurang 1% lagi ya mencapai ataupun menyamai target dari pertumbuhan perekonomian Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto ya, 8%. Ditargetkan 8%. Ya. Vietnam sudah hampir mencapai itu dalam kurun waktu dari 5%-an di 2023 ke 2024 7% lebih. Ya, semoga bisa menjadi pembooster pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi dengan langkah-langkah yang baik pula begitu. Betul. Ya. Ini kan kalau dilihat dari realisasi investasi asing di Vietnam juga kan kita banyak sekali mendengar beritanya begitu ya, dan juga angka eksportasi dari Vietnam sendiri banyak dilakukan begitu dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ya secara akumulatif datanya seperti tadi yang kita lihat. Semoga bisa dicontoh oleh Indonesia ya. Baik. Dan sebelum kami akhiri pemirsa, kami update posisi dari update pembukaan perdagangan hingga pukul 9:28 berdasarkan data yang kami himpun, di mana indeks harga saham gabungan terpantau masih melemah pemirsa, makin dalam 0,67% di 7.035 atau turun 48 poin. Ya, sementara top gainers ada PZZA, kemudian ada Sona, INPC, Wapo, MMIX, dan juga top losers ada SAPX, MANG, KF, dan PYFA. Semua sektor hampir bergerak di teritori negatif kecuali kesehatan dengan dipimpin pelemahan utama adalah energi dan infrastruktur. Pemirsa seperti bisa Anda saksikan di layar. menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sampodatu. Dan saya Wiki Adrian, sampai jumpa.